Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, Baiklah, NIM 2403031010. Dengan dosen pengampu Bapak Agus Saputra MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu pengertian psikologi, yang kedua pengertian perkembangan, dan yang ketiga itu pengertian psikologi perkembangan. Baiklah, untuk yang pertama yaitu pengertian tentang psikologi. Apa itu psikologi? Psikologi pendidikan anak usia dini adalah suatu cabang ilmu psikologi pendidikan yang mempelajari tentang berbagai perilaku anak usia dini, baik secara overt atau tampak atau nyata maupun covert, untuk dipelajari sehingga dapat diberikan berbagai upaya sistematika, logis dan terencana dalam rangka memberikan stimulasi atau intervensi sejak dini secara tepat agar potensi anak dapat masa yang dilalui anak usia dini. Yang pertama itu masa PK, yaitu sensitif dalam penerimaan stimulus dan lingkungan. Masa egosentris, yaitu sikap mau menang sendiri. Masa berkelompok, masa meniru, dan masa eksplorasi atau penjajahan, yaitu menjajah benda-benda di sekitar dan melakukan trial and error. Selanjutnya, apakah yang membedakan anak satu dengan yang lainnya? Yang pertama itu yang membedakan yaitu kondisi fisik anak ketika lahir. Yang kedua itu ada kesehatan dan gizi anak, itu sangat membedakan antara satu dengan lainnya. Dan selanjutnya itu tentang yaitu yang membedakan pengasuhan dan perawatan yang diberikan oleh orang tua. Selanjutnya, bagaimanakah anak tumbuh dan berkembang? Anak berkembang melalui beberapa tahapan, di mana masing-masing tahapan memiliki tugas perkembangan dan kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah usia dini, merupakan masa emas perkembangan golden age, periode kepekaan atau sensitif periode, usia penjelajah, usia bertanya, usia meniru, dan usia kreatif. Anak usia perkembangan pada anak usia dini. Konsep perkembangan pada anak usia dini. Anak merupakan manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus dikembangkan. Yang kedua, anak memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa. Mereka selalu aktif, dinamis, antusias, dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasa. Mereka tidak pernah berhenti bereksplorasi dan belajar. Selanjutnya, anak usia dini adalah individu yang sedang menjalani suatu perkembangan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Selanjutnya, usia lahir sampai 6 tahun, anak mengalami masa keemasan atau yang dinamakan dengan the golden years, yang merupakan di mana anak mulai PK atau sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Selanjutnya, apa itu perkembangan pada anak usia dini? Adalah proses perubahan kemampuan anak seiring bertambahnya usia. Fokusnya pada apa yang berubah dan bagaimana kemampuan anak meningkat. Selanjutnya itu perkembangan kemampuan pada anak. Yang pertama, potensi atau kemampuan yang dimiliki anak 100 sampai 200 miliar sel otak siap melakukan sambungan antar sel. Sambungan diperkuat oleh rangsangan psikososial. Sambungan yang tidak diperkuat akan mengalami penyusutan atau atrofi mulai usia 2 tahun dan akhirnya tidak berfungsi. Selanjutnya itu potensi dalam aspek fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional. Tahap perkembangan pada anak yang pertama itu ada periode kelahiran, yaitu waktu pembuahan hingga kelahiran yang berlangsung sekitar 9 bulan. Sebuah sel tunggak tumbuh menjadi organisme. Masa bayi, periode perkembangan sejak lahir sampai sekitar usia 18 hingga 24 bulan. Selanjutnya itu masa kanak-kanak atau periode perkembangan mulai akhir masa bayi hingga sekitar 5 atau 6 tahun. Dan terakhir masa kanak-kanak tengah dan akhir itu periode perkembangan. Yang pertama, perkembangan berlangsung dari konkret ke abstrak. Yang kedua, perkembangan berlangsung dari seseorang anak pada awalnya fokus pada diri sendiri, secara berangsur melihat lingkungan sebagai bagian kebutuhannya. Yang ketiga, perkembangan berlangsung dari anak yang pada awalnya berada dalam kantor lingkungan, seperti ketergantungan pada orang tua dan kontrol lingkungan menuju ke arah kemandirian. Selanjutnya, irama dan tempo perkembangan bersifat individual. Dan yang terakhir, perkembangan bergerak dari yang umum ke yang khusus. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama itu ada faktor internal.
faktor internal seperti faktor hereditas dan proses selama kehamilan seperti pembentukan sifat bawaan, jenis kelamin, jumlah anak, urutan kelahiran dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada faktor eksternal, yaitu seperti asupan gizi seperti karbohidrat, protein, zat besi, kalsium, asam folat, vitamin A dan yodium. Selanjutnya itu gangguan fisik dan penyakit yang diderita. Selanjutnya lingkungan keluarga seperti dari orang tua. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal seperti faktor hereditas dan proses selama kehamilan seperti pembentukan sifat bawaan, jenis kelamin, jumlah anak, urutan kelahiran dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada faktor eksternal, yaitu seperti asupan gizi seperti karbohidrat, protein, zat besi, kalsium, asam folat, vitamin A dan yodium. Selanjutnya itu gangguan fisik dan penyakit yang diderita. Selanjutnya lingkungan keluarga itu sangat dominan faktor yang mempengaruhi pada perkembangan anak. Lingkungan keluarga seperti dari orang tua, sekolah itu juga termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Pengertian psikologi perkembangan anak usia dini adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan dan perkembangan anak sejak lahir sampai usia sekitar 6 tahun, meliputi bagaimana anak berpikir, merasa, berperilaku, belajar, dan tumbuh dari waktu ke waktu. Dan psikologi perkembangan pada anak usia dini itu terbagi atas 6 aspek. Yang pertama itu ada aspek nilai agama dan moral. Pertama itu ada perkembangan nilai agama dan moral, yaitu seperti di gambar ini bisa kita lihat cara anak mengenal, menirukan dan mencontoh berbagai aktivitas keagamaan yang dilakukan dan distimulasikan oleh orang-orang dewasa, serta sifat-sifat keagamaan yang menyertainya sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Seperti gambar ini, yaitu contoh anak-anak kita beribadah. Di sekolah juga kita praktikkan bagaimana cara kita mengajarkan anak cara beribadah, praktek beribadah dan praktek bacaannya. Bagaimana cara mencontohkan perilaku yang baik, itu juga termasuk perkembangan nilai agama dan moral pada anak. Selanjutnya kognitif pada anak usia dini, yaitu cara anak berpikir, melihat dunianya, dan cara anak menggunakan alat dan bahan main untuk belajar. Perkembangan kemampuan kognitif anak membuat anak belajar bersimbolik. Banyak seperti bermain puzzle, nanti anak akan menyusun puzzle seperti semula. Setelah kita bongkar, anak akan menyusun seperti apa bentuk puzzle semula. Anak akan berpikir situ dalam pemecahan masalahnya. Selanjutnya itu perkembangan fisik motorik. Perkembangan keterampilan motorik kasar dan motorik halus, yaitu menggerakkan otot-otot besar tubuh, khususnya pada tangan dan kaki, menggunakan dan mengkoordinasikan otot-otot kecil di tangan. Kalau menggunakan otot-otot besar itu dinamakan dengan motorik kasar, seperti berlari, melompat, seperti belajar menggunting, menulis, mewarnai, dan lain sebagainya. Anak belajar mengembangkan keterampilan menolong diri sendiri dan memanipulasi benda-benda yang kecil. Selanjutnya itu perkembangan bahasa pada anak, berkenan dengan pemahaman dan kemampuan anak untuk mengkomunikasikan melalui ucapan dan tulisan. Selanjutnya pengembangan kemampuan bahasa agar anak mampu mendengarkan dan berbicara, mampu membaca dan menulis, yaitu mempunyai pengetahuan tentang huruf-huruf seperti alfabet A, B, C sampai Z. Selanjutnya itu perkembangan sosial emosional, cara anak ketika berinteraksi dengan temannya, berinteraksi dengan orang dewasa di lingkungannya. Yaitu selanjutnya itu proses anak belajar tentang nilai-nilai dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Contohnya itu perkembangan sosial emosional, bagaimana anak bergotong royong atau bekerja sama dalam melakukan sesuatu hal. Yang terakhir itu ada aspek perkembangan seni.
Di sini berdasarkan ke Permendikbud itu nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini tentang seni. Yang pertama, anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara. Yang pertama, anak bersenandung atau bernyanyi sambil mengerjakan sesuatu. Maksud di sini kan alat musik, instrumen atau benda bersama teman, seperti pura-pura bermain alat musik bersama teman-temannya menggunakan balok, seperti itu ya bunda-bunda. Selanjutnya tertarik dengan kegiatan seni. Yang pertama, menyanyikan lagu dengan sikap yang benar, tidak piano, ada piano kecil, bermain gitar-gitaran, tapi gitar-gitarnya gitar-gitaran mainan, itu kan juga termasuk pelatihan kepada anak dalam alat musik ya bunda. Selanjutnya itu bermain drama sederhana, seperti bermain drama kalau di sekolah saya itu seperti bermain peran, bermain dokter-dokteran, siapa sebagai dokter, siapa sebagai pasien, dan bermain jual beli di pasar, siapa yang sebagai penjual dan siapa sebagai pembeli, dan bagaimana cara mengekspresikan cara membeli dan bernegosiasi untuk membeli suatu barang di pasar. Itu ya bunda. Selainnya juga seperti bermain plastisin, bermain balok dan lain sebagainya. Seperti membuat kaya dengan bahan alam seperti daun kering. Baiklah, itulah materi yang sudah saya jelaskan tentang psikologi perkembangan pada anak usia dini. Sekian, terima kasih. Dadah.